ゲームを始めよう。Halo guys, selamat datang di channel Bagi Marti. Gue Dwi, dan seperti di judul video kali ini, kita akan bahas 5 rekomendasi anime action dengan pertarungan yang epic. Anime action sejauh ini udah banyak banget dan pastinya menghadirkan pertarungan unik dan epic khas mereka sendiri. Tapi banyak juga anime dengan embel-embel genre action, tapi pas adegan action malah ngebacot gak jelas. Itu anime action atau anime ngedakwah pak? Tapi tenang guys, kali ini udah gue sortir beberapa anime yang udah pasti action banget. Genre action nggak cuma jadi sekedar genre doang, tapi beneran actionnya dapat banget di ceritanya. Tapi sebelum itu guys, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut 5 rekomendasi anime action dengan pertarungan yang epic versi Bagi Marti. Anime yang pertama kita awali dengan anime Baki. Anime Baki mempunyai dua versi guys, yaitu Gleper Baki yang rilis tahun 2001 dan Baki yang rilis tahun 2018 guys. Kalau mau nonton ya sepertinya nonton yang awal dulu, karena mungkin kurang paham kalau langsung ke 2018. So gini ceritanya, Grappler Baki 2001 menceritakan tentang Baki, seorang anak yang hidupnya penuh perkelahian. Itu semua terjadi karena Baki dididik untuk menjadi demikian atas permintaan ayahnya Yujiro. Ayahnya Baki dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi, dan ayahnya ingin Baki seperti dirinya dan mengikuti jejaknya. Tentu hal itu menjadi tekanan untuk Baki. Terlebih lagi ia tidak bisa mengalahkan ayahnya. Sampai pada suatu hari akhirnya Yujiro membunuh istrinya sendiri atau ibunya Baki dengan alasan untuk membuat Baki menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan memendam rasa dendam. Ternyata cara Yujiro sangat berhasil dan kini Baki bersungguh-sungguh untuk membunuh ayahnya. Flame of Recca adalah anime yang menceritakan seorang pemuda yang tergila-gila pada ninja. Dia adalah Recca Hanabishi. Dia menjadi terkenal karena mau berkelahi dengan siapa saja. Recca akhirnya berjanji untuk setia sebagai ninja ke Yanagi Sakoshita, seorang gadis dengan kemampuan menyembuhkan luka karena kebaikan dan belas kasihannya. Kemampuan Recca yang sebenarnya adalah manipulasi api guys. Kemampuan ini berkat benda pemberian dari seorang wanita misterius yang ditemuinya. Selain hal tersebut, Recca sebenarnya adalah putra pemimpin generasi ke-6 dari Hokage, yaitu sebuah klan ninja yang dihancurkan oleh Oda Nobunaga di tahun 1576, kira-kira 400 tahun yang lalu. Dan di suatu hari, sebuah organisasi telah menculik Yanagi karena tertarik dengan kemampuan penyembuhnya. Kini Recca harus membuktikan kalau dirinya adalah seorang ninja sejati yang telah mengabdi ke orang yang bernama Yanagi Sakoshita. JoJo Bizarre Adventure. Walaupun tema dasarnya adventure atau petualangan, namun begitu mulai menjelajahi ceritanya, kalian akan diajak untuk larut dalam tema lainnya. JoJo Bizarre Adventure adalah serial anime series yang sangat unik, karya dari Hirohiko Araki. Saat pertama kali diterbitkan, JoJo Bizarre Adventure hanya menyajikan kisah sederhana mengenai rivalitas antara dua pria Inggris, Jonathan Joestar yang berhati mulia dan Dio Brando, anak angkat keluarga Joestar, yang ingin merebut semua yang Jonathan punya, walau ditambah dengan bumbu artefak kuno dan vampir-vampiran. Ya judulnya aja Bizarre Adventure, petualangan aneh. 30 tahun berlalu, JoJo Bizarre Adventure telah mencakup berbagai tema dengan berbagai latar, dengan karakter utama yang berbeda-beda, dengan sifatnya yang beragam pula. Kesamaan mereka semua hanya 4, yaitu darah Joestar, hati yang menjunjung tinggi keadilan, tanda lahir berbentuk bintang di belakang leher, dan nama yang technically bisa disingkat JoJo. Shijo Saikyo no Deshi Kenichi bercerita tentang seorang siswa SMA kelas 1 yang bernama Shirahama Kenichi. Kenichi ini dari SMP selalu dipanggil sebagai kaki lemah hanya karena dia orang yang lemah guys. Kenichi dari dulu memang tertarik dengan dunia bela diri, yang akhirnya dia suka membaca buku bela diri. Dan karena suatu hal, Kenichi harus bertarung dengan kakak kelasnya di pertarungan karate. Dengan tenggat waktu 1 minggu, ia harus berlatih agar bisa mengalahkan kakak kelasnya itu. Tapi beruntungnya Kenichi, ia diberitahu oleh Miu, yaitu teman sekelasnya, yang menyarankan untuk berlatih di dojo Ryozanpaku. Tapi ternyata Ryozanpaku bukanlah dojo biasa guys, karena di dalamnya terdapat banyak master dari beberapa seni bela diri, yang akhirnya Kenichi berlatih di sana dengan berbagai macam bela diri dan dengan pelatihan yang seperti di neraka. Walaupun Kenichi sudah mengalahkan kakak kelasnya, tapi ternyata pertarungan tidak berhenti sampai di situ guys, karena sekarang banyak musuh yang menargetkannya. Yu Yu Hakusho bercerita tentang seorang anak yang bernama Urameshi Yusuke. Ia adalah remaja yang dipenuhi dengan tantangan dan kekerasan guys.
Dia terus-menerus membolos sekolah, menyebabkan masalah, dan terlibat perkelahian setiap harinya. Dan pada suatu hari, dia melakukan hal yang paling tidak terduga, yaitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seseorang. Tindakan itu tidak pernah terduga, terutama karena sifat nakalnya Urameshi Yusuke. Dan di sini lucunya, Akira tidak siap untuk menerima Yusuke, guys. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Yusuke akan berbuat semacam pengorbanan atau berkorban demi orang lain. Tidak ada tempat untuk pergi setelah mati bagi Yusuke. Akhirnya Yusuke menjadi hantu, guys. Disinilah akhirnya Yusuke bertemu dengan Koenma yang mengajaknya untuk menebas iblis yang ada di dunia manusia. Nah, itu tadi anime-anime action yang pastinya terdapat pertarungan yang epik dalam ceritanya. So guys, manakah anime favorit kalian? Atau ada yang kurang di daftar kali ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video. Gue Dwi, see you in the next video.